membicarakan mengenai hakikat filsafat, ya, yaitu pertanyaan tentang apa, mengapa, bagaimana, gitu ya. Nah, kita akan membicarakan karakteristik filsafat secara umum, ya. Karakteristik filsafat itu yang pertama menyeluruh. Jadi kita tidak bisa melihat suatu permasalahan, suatu yang kita ingin ketahui dasarnya itu secara sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian. Kita harus melihat suatu permasalahan secara menyeluruh. Jadi ketika siapa aku, dari mana aku, mengapa aku, gitu ya. Kita melihat permasalahan itu harus secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong dari satu sudut pandang. Misalkan siapa aku, gitu ya. Itu hanya dari sudut pandang kita sebagai anak yang dilahirkan oleh orang tua. Oh ya, siapa aku? Saya adalah anak Bapak A, anak Ibu B, misalkan gitu. Nah, itu kan berarti kan baru satu sisi. Tapi kalau kita siapa aku di dunia ini, aku ini siapa sih? Gitu ya. Jadi sudut pandangnya menyeluruh. Nah, kemudian karakteristik yang kedua itu mendasar. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fundamental. Siapa aku? Who is I am? Berarti kita mempertanyakan sifat dasar, jadi karakteristik dasar atau dasarnya apa sih saya ini ada, saya ini untuk apa sih, gitu ya. Itu betul-betul mendasar sekali, sehingga bukan pertanyaan saya setelah ada itu, gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya mau kenapa saya, gitu ya. Tapi saya akan melakukan apa? Nah, kalau saya akan melakukan apa, itu sudah nggak mendasar lagi, karena itu sudah berbasis dengan keinginan personal, keinginan masyarakat, keinginan orang tua, keinginan lingkungan, gitu ya. Jadi ketika, oh ya, pertanyaan cukup siapa aku, mengapa aku, kenapa aku, gitu ya. Tapi ketika pertanyaannya sudah nanti sepotong gitu, ya itu sudah tidak menjadi lingkup filsafat lagi. Nah, yang ketiga, menurut Yuyun S. Surya Sumantri, itu adalah spekulatif. Jadi banyak jawaban yang ditemukan oleh seseorang itu sifatnya spekulatif. Jadi kebenarannya belum ketemu. Jadi mungkin kalau saya misalkan ya, saya pernah bertanya untuk apa sih hidup ini, gitu ya. Pertanyaan saya gitu, pertanyaan mendasar, untuk apa sih hidup ini? Nah, saya menemukan jawaban, tapi spekulatif. Karena apa yang saya temukan itu sifatnya mungkin benar untuk saya, tapi tidak benar untuk orang lain. Ya, jadi kalau misalkan ada di antara kita bertanya sebenarnya untuk apa sih hidup ini, gitu ya. Kalau dasarnya agama ya, ya orang hidup itu untuk beribadah, itu ya. Kalau dasarnya agama, terus pertanyaan berikutnya beribadah. Seperti apa ibadah itu? Ibadah itu apa? Pertanyaan berikutnya kan. Nah, setelah begitu, bagaimana cara beribadahnya? Dan seterusnya, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tiap orang akan berbeda. Jangankan kan berbeda beragama, di dalam satu agama pun pemahaman itu kadang-kadang spekulatif. Kenapa? Karena apa yang kita lihat itu baru sepotong. Sementara untuk menurut Katov, Katsov ya,
karakteristik filsafat itu lebih banyak daripada menurut Yuyun Sumantri. Kalau Yuyun tadi menyeluruh, mendasar spekulatif, iya sih, tapi menurut Katsof masih ditambah. Mendasar atau mendalam itu harusnya diikuti dengan berpikir kritis dan extraordinary dan radikal. Jadi ketika pertanyaan filsafat itu sudah tidak dibatasi oleh sesuatu yang ada di dalam pemikiran. Jadi pemikirannya bebas, sebebas-bebasnya. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu hanya ada di dalam pemikiran. Akan jadi permasalahan ketika yang ada di pemikiran itu dituangkan. Ya, sehingga misalkan ini di kepala kita itu melihat ini orang ini wah, jelek banget sih karakternya gitu ya, misalkan kita mikir ini orang ini aduh nggak ada baiknya sama sekali gitu. Tapi kalau di dalam pemikiran kita nggak ada masalah. Tapi ketika itu diucapkan, ditulis, wah itu jadi masalah. Gitu. Sehingga pemikiran yang kritis, radikal itu ada di dalam otak kita. Tidak terucapkan ya. Nanti ucapkannya ada batasan-batasan yang ada di masyarakat. Kemudian cara berpikirnya adalah sistematis, terstruktur, ada morfologi, ontologi, aksiologi gitu ya, terstruktur. Jadi satu tahap, satu tahap, satu tahap. Boleh nggak Pak perpikirannya loncat-loncat kemana-mana? Oh boleh aja sih. Gitu. Tetapi loncat-loncatnya itu di dalam bentuk yang terstruktur. Setelah ini kenapa, kenapa gitu ya. Nah, sehingga eh, pemikiran yang tadinya loncat ke sana kemari, orang yang sedang galau, pemikirannya macam-macam gitu ya, idenya macam-macam gitu. Tetapi ketika nanti dalam kondisi yang sudah agak tenang, kita susun, maka itu akan menjadi suatu pertanyaan yang sistematis, runtut, dan saling berkaitan. Nah itu memang memerlukan suasana tersendiri, ya. Jadi tidak bisa pada saat kita bicara filsafat sudah harus runtut, harus begini, harus begitu, ya nggak bisa. Pemikiran mah bebas, pikir itu bebas gitu, sebebas-bebasnya. Nah setelah pemikiran yang radikal, kritis tadi kita susun, kita apa ya istilahnya, kita konsepkan, oh ya ini menjadi, oh pertanyaan pertama mestinya ini, pertanyaan berikutnya ini, jawabannya begini, gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rasional, tidak irasional. Jadi rasional itu rasionalnya seperti apa? Rasionalnya itu masih dalam tahap di dalam proses pemikiran ya. Jadi rasional dalam tahap pemikiran itu jauh berbeda dengan rasional dalam tahap action. Rasionalnya itu misalkan begini ya, mungkin nggak ada besi mengambang di laut gitu. Dalam proses pemikiran kita, mungkin nggak besi itu mengambang di air. Ketika itu di pikiran orang dulu itu bertanya, gimana caranya besi itu mengambang? Nah, di pikiran itu nggak rasional waktu itu. Tapi secara konsep gimana caranya ya saya membuat besi itu mengambang. Maka dibentuklah bentuk seperti kapal. Sehingga besi menjadi mengambang. Jadi konsepnya adalah dari pikiran yang rasional di dalam otak, itu konsepnya dibuat, oh seperti apa sih? Mungkin enggak sih manusia terbang. Dulu Wright itu berpikir untuk terbang, ya nggak rasional. Tapi di kepala dia rasional. Bisa terbang sih. Konsepnya gimana? Konsepnya yang mengikuti sayap burung. Gitu. Nah ini pikir secara rasional. Kemudian yang terakhir,
itu adalah komprehensif. Komprehensif itu artinya menyeluruh. Jadi berpikirnya tidak sepotong-sepotong. Tidak tadi misalkan bisa nggak besi itu tenggelam? Di mana? Di laut, di sungai, di bak mandi? Enggak, di kepala saya itu dia mengambang di segala jenis bentuk air. Misalkan seperti itu. Nah, segala bentuk air berarti pemikirannya harus komprehensif. Oh ya, kalau di air itu tentu saja air laut dan air tawar itu berbeda berat jenisnya. Berat jenisnya berbeda menyebabkan tekanan udara yang muncul juga berbeda. Jadi kalau satu ATM di laut, atmosfer tekanannya, ATM itu atmosfer, tekanan air ya per meter kubik di laut mungkin akan terasa berbeda, terasa dalam tanda kutip terasa ya, berbeda dengan tekanan ketika ada di air tawar. Sementara konsep tekanan air dalam 1 meter kubik itu sama. Padahal dalam realitas secara rasional tekanan air di laut dan tekanan air di sungai itu berbeda karena berat jenis airnya kan berbeda. Nah, itu menurut Katsoff. Sehingga objek filsafat itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang dimaksud objek material adalah segala sesuatu yang ada dalam arti ada yang sebenarnya. Ada yang sebenarnya ada di dalam kenyataan, ada di dalam pikiran. Di dalam pikiran ada, ya boleh itu menjadi objek material. Meskipun di dalam kenyataan belum ada. Ya misalkan ada nggak sih di dalam pikirannya ada nggak sih kehidupan lain di luar alam di luar alam semesta ini gitu. Nah, itu kan objek yang secara kenyataan belum tentu ada, tapi bisa juga ada. Tetapi dalam pikiran, oh adalah kehidupan di luar dunia ini. Dunia ini artinya dunia yang kita bukan bumi ya, tapi dunia ini, world gitu ya. Harusnya ada. Kenapa harusnya ada? Masa sih kita sendirian? Masa sih ada ketidakadilan? Masa orang yang, mohon maaf nih, lahir sudah jadi anaknya konglomerat, terus selama hidup di dunia jadi konglomerat, meninggal masih jadi konglomerat. Tapi ada juga orang yang lahir dalam keadaan sulit, makan aja sulit, hidup sulit, meninggal juga dalam keadaan kesulitan. Ada ketidakadilan di situ, tidak fair lah gitu. Nah, maka di dalam pikiran berarti ada sesuatu masa sehingga semua orang itu ya adil seadil-adilnya, sama gitu. Yang satu menikmati kesedihan, yang satu juga menikmati kesedihan. Yang satu menikmati kebahagiaan, yang satu juga menikmati kebahagiaan. Nah, objek di dalam pikiran ini bisa juga kita kategorikan sebagai objek material filsafat. Nah, objek formal setelah material, yaitu ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, dan ada dalam kemungkinan, ada yang disebut objek formal filsafat. Objek formal itu adalah segala sesuatu yang ada, yaitu segala sesuatu yang di objek materialnya itu ada. Ya, jadi tadi saya katakan objek material yang kemungkinan itu makhluk hidup di dunia ini ada nggak sih tempat di alam semesta ini yang bisa dihuni manusia? Itu kan pertanyaan yang kemungkinan ada dalam kemungkinan. Bisa saja kemungkinannya kecil, bisa saja kemungkinannya besar. Sama seperti ketika
Ada nggak sih sekarang ini orang yang umurnya 200 tahun? Dalam kemungkinan ada, gitu ya. Nah, kemudian ada di dalam pikiran, ada dong. Kan ada orang yang meyakini bahwa Nabi Haidir itu masih hidup. Ya, kalau hidup berarti kan udah dia ribuan tahun. Ada di dalam pikiran, kenyataan belum terbukti, kenyataannya nggak tahu, tapi dalam pikiran ada, dalam kepercayaan ada. Nah, kemungkinannya ada, akan seperti itu. Nah, kalau kemarin kita bicara mengenai filsafat secara umum, sekarang kita giring yang namanya filsafat ilmu, yaitu mengenai filsafat yang membicarakan ilmu atau ilmu ditelaah secara filosofi. Jadi, filsafat ilmu itu membahas mengenai metode, konsep, atau anggapan ya, anggapan yang nanti bisa kita buktikan. Misalkan anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada bilangan prima terbesar. Anggapan, kita menganggap itu. Dan orang berusaha untuk menggali, oh, ada nggak sih yang terbesar? Ada nggak? Sehingga dari anggapan tadi muncullah bidang ilmu baru. Ini menurut Cornelius Benjamin. Sedangkan menurut Buconi almarhum, filsafat ilmu itu adalah ilmu yang berbicara mengenai ilmu pengetahuan dalam posisinya terhadap ilmu lainnya. Nah, kalau kita lihat struktur kelahirannya, filsafat itu adalah ilmu yang paling pertama dibangun. Kenapa filsafat itu menjadi ilmu yang pertama? Karena memang modalnya itu hanya pemikiran. Modalnya itu hanya otak. Sehingga segala sesuatu di dalam pemikiran itu bisa dilahirkan sebebas-bebasnya, tidak mengganggu orang lain, tidak membuat dunia ini menjadi tidak nyaman, dan seterusnya. Sehingga filsafat ini menjadi nenek moyang ilmu. Nah, dari filsafat ini lahirnya ilmu-ilmu yang lain. Misalkan lahirlah matematika, logika, statistika, IPA, dan seterusnya. Nah, ilmu yang membicarakan mengenai kedudukan ilmu-ilmu ini yang disebut dengan filsafat ilmu. Sedangkan menurut Yuyun S. Surya Sumantri, filsafat ilmu itu adalah bagian dari filsafat yang mempertanyakan hakikat ilmu. Ya. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang mempertanyakan ilmu sebagai yang pertama. Ilmu itu menelaah apa sih? Kalau karena saya lahir besar di Jawa, ya di Jawa itu ada ilmu, ada ngilmu. Kalau ilmu ini terkait dengan pikiran, dengan otak, sedang kalau ngilmu itu terkait dengan rasa. Itu ya. Jadi objek apa yang ditelaah oleh ilmu? Objeknya bisa saja itu benda pikiran, bisa saja benda real atau kemungkinan. Nah, hubungan antara objek-objek tadi dengan daya tanggap manusia seperti apa? Hubungannya seperti apa? Ketika kita membicarakan mengenai logika, gimana hubungan logika dengan matematika? Gimana hubungan logika dengan hukum? Gimana hubungan logika dengan IPA? Bagaimana hubungan logika dengan IPS?
Bagaimana hubungan logika dengan ekonomi? Bagaimana hubungan logika dengan etika dan seterusnya? Yang membicarakan seperti ini. Ini kita sebut sebagai filsafat ilmu. Nah, yang kedua adalah proses diperolehnya pengetahuan itu. Bagaimana cara kita memperoleh ilmu pengetahuan tadi? Caranya gimana? Apakah dengan percobaan langsung, dengan membaca, dengan melihat orang lain, dengan melamun, misalkan, gitu ya. Loh, memang ada Pak ilmu yang tercipta karena melamun? Ada. Yaitu ketika melamun berangan-angan, orang tadi saya katakan orang mau belajar melamun, aku suatu saat ingin terbang lah, padahal nggak punya sayap. Dengan melamun berangan-angan, maka dilahirkanlah ilmu pengetahuan mengenai tekanan udara, gerak udara, aliran udara, sehingga orang mempelajari bagaimana caranya untuk tetap bisa eksis di udara. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian prosedur. Kalau sudah bagaimana cara memperolehnya, prosedurnya harus mengikuti tata cara tertentu yang bisa bertanggungjawabkan. Oh, ini termasuk ilmu pengetahuan. Ya, misalkan contoh filsafat ilmu itu kita lihat di dalam penentuan obat. Misalkan ya, prosedur menentukan obat. Yang satu obat apotek, yang satu obat herbal. Ketika obat yang dijual di apotek, obat kimiawi lah secara awam bilang, itu melalui prosedur, dia harus diuji cobakan kepada hewan uji coba, diuji cobakan kepada manusia, setelah oke, prosedur yang dilakukan ya itu sakitnya apa, penyebabnya apa, diteliti, kemudian dicari penawarnya, diuji coba, baru bisa dipasarkan. Sementara kalau obat herbal itu hanya didasarkan kepada oh kalau sakit ini biasanya dengan dikasih ini. Udah, dengan keyakinan itu dibuatlah obat terus dipasarkan. Ada uji coba tidak? Tidak ada di situ. Sehingga apakah prosedur untuk herbal ini mengikuti prosedur pembuatan obat kimiawi? Enggak. Nah, apakah ilmu mengenai herbal ini berkembang? Nah, dengan prosedur yang tidak standar itu, makanya sampai saat ini prosedur untuk pembuatan herbal itu nggak standar. Nggak standar, sehingga untuk dokter-dokter yang dididik melalui pendidikan, jarang yang merekomendasikan herbal. Kenapa? Karena herbal itu memang belum bisa dipertanggungjawabkan dalam prosedur ilmiah, dalam tanda kutip tadi ada uji coba dulu. Kemudian efisiensi. Kalau diuji cobakan ke manusia, kemungkinan sembuh berapa persen, dampaknya apa, terus berapa lama, membahayakan organ yang lain dan tidak, dan seterusnya. Sehingga dokter tidak secara garis besar tidak akan merekomendasikan obat herbal. Tapi dia kalau orang mengkonsumsi obat herbal, ya terserah. Tapi kan bukan saran dokter. Nah, itu mengenai prosedur. Nah, cara prosedur tadi benar enggak? Nah, filsafat ilmu salah satunya adalah menyusun prosedur untuk menemukan prosedur menemukan ilmu secara ilmiah gitu ya. Jadi ada prosedurnya. Nanti kita lihat prosedurnya seperti apa. Kemudian ada juga prosedur menemukan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah mungkin secara ilmiah benar gitu, tetapi dalam
kenyataan yang dalam realitas belum tentu benar. Karena kadang-kadang kita juga tertipu dengan yang namanya kebenaran ilmiah, tertipu dalam tanda kutip ya. Jadi misalkan begini, kalau ada 2 orang mahasiswa, yang satu itu membolos lebih dari 50%, yang satu rajin. Kalau saya ucapkan 50% mahasiswa itu membolos lebih dari 50%, kan benar secara ilmiah. Karena ada 1 dari 2, 50%. Benar. Tapi di kepala kita itu, wih, gila, gitu kan? Tapi kita nggak melihat berapa orang sih. Tapi ketika saya sampaikan 1 orang membolos lebih dari 50%, kan di kepala kita berbeda kan? Padahal realitasnya sama itu, 2 orang ya, 2 orang, yang satu bolosnya lebih dari 50%, yang pertama saya katakan 50% orang, terus yang kedua saya katakan 1 orang, maka yaitu tadi kebenaran ilmiahnya benar, secara ilmiah benar, tapi ketika kita sampaikan dengan cara seperti itu akan membuat orang punya praduga yang berbeda. Jadi hati-hati ya kalau kita di masyarakat, misalkan mendengar di TV, membaca di koran, di media sosial, sekian persen orang Indonesia miskin, gitu. Tujuannya apa dia menggunakan persen? Tujuannya apa dia menggunakan jumlah? Pasti ada tujuan. Kebenaran apa yang ingin dia ungkap? Nah, kita harus hati-hati di situ. Nah, kemudian kelompok yang ketiga itu terkait dengan kaidah moral terhadap ilmu. Jadi sekarang kan ada contoh real ya, kaidah moral itu ada usaha untuk mengawinkan manusia dengan simpanse. Saya baca di media sosial beberapa hari yang lalu ya, jadi manusia dikawinkan dengan mungkin ya sperma manusia ditaruh di rahimnya simpanse, atau spermanya simpanse ditaruh di rahimnya manusia. Nah itu pertanyaannya mungkin nggak mungkin. Kalau di pikiran kita masalah nggak ada masalah, tapi masalahnya muncul dengan moral. Nah, yang berpikiran itu dia berpikirnya bisa bayangkan kalau otaknya manusia, tapi fisiknya simpanse, udah cerdas, kuat. Gitu. Kalau dulu waktu saya guyon dulu ya, waktu saya S1 dulu guyon dengan teman-teman, Einstein, kalau sperma Einstein itu ditaruh di dalam rahimnya Marilyn Monroe. Orang tuanya kita guyon ya, ini guyon dalam arti untuk melihat dari sisi moral. Orang berpikir nanti anak ini akan keluar dengan kecantikannya Marilyn Monroe, tapi kemampuan otaknya Einstein. Kurang hebat. Kalau sekarang misalkan yang paling pinter itu siapa, yang paling cakep siapa, yaitu kalau digabungkan. Jadi sperma ditaruh di ovarium atau sejenis itu ya. Kita berharap yang lahir, waduh, secara fisik ini yang sangat cantik, sangat ganteng secara fisik. Secara otak itu sangat brilian gitu. Tapi kalau secara moral bagaimana? Nah, ini fungsi moral itu membatasi hal-hal yang tadi di dalam pemikiran kita liar, radikal gitu ya, itu ada batas-batasnya moral. Kalau itu dilakukan bagaimana? Waduh, bayangkan aja nanti kalau tiba-tiba ada lahir manusia simpanse ini bener, kayak apa dunia? Mungkin jadi kayak film itu ya, Planet Saing itu ya. Nah, karena karakteristik. Jadi kita kan selalu berbicara mengenai objek, karakteristik. Ya, karakteristik ilmu
Ya jelas lah dia merupakan cabang dari filsafat ilmu ya, cabang dari filsafat. Kemudian selalu filsafat itu selalu melihat sesuatu dari sudut pandang tiga hal ini. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selalu itu. Selama ini membicarakan ini, ya itu berarti masih berbicara mengenai ilmu, filsafat ilmu. Sedangkan objek filsafat ilmu, objeknya adalah ilmu itu sendiri. Yang dilihat secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi tetap kalau kita bicara mengenai filsafat. Nah, manfaatnya apa sih belajar filsafat ilmu? Yang pertama, mahasiswa itu kritis terhadap materi yang diberikan oleh dosennya, oleh lingkungannya, kritis baik di dalam sikap maupun kritis di dalam pemikiran. Yang kedua, mahasiswa itu mempunyai logika berpikir ilmiah, sehingga ketika melihat suatu ilmu itu menyeluruh, prosedural, sehingga apa yang dipelajari dapat dijadikan landasan untuk penelitian ataupun untuk kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, filsafat ilmu diharapkan memberi manfaat praktis, yaitu ketika mahasiswa nanti dihadapkan di dalam masalah-masalah pekerjaan yang harus diselesaikan jangka waktu terbatas, di bawah tekanan, harus segera menyelesaikan, sehingga mahasiswa mampu mengolah pola pikirnya menjadikan masalah-masalah yang tidak terstruktur, yang harus segera selesai dan segala macam, itu diolah menjadi masalah yang bisa diselesaikan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan target. Jadi bahasanya sekali tepuk, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi kalau bisa bekerja seperti itu berarti kita bekerja secara efektif dan efisien. Oke, ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Kenapa ada? Jadi gini, Pak, yang terkait tentang moral tadi ya, Pak. Ya. Uh, kita bisa kaitkan dengan misalnya teknologi atau mungkin yang sekarang sedang lagi hype gitu, AI gitu kan. Nah. Kan AI ini dibuat oleh manusia atau sekelompok manusia gitu kan, Pak. Ya. Dalam artian kan teknologi yang sangat canggih gitu. Jadi ada kemungkinan bisa dalam tanda petik menjadi sebuah musuh dari manusia itu sendiri, termasuk juga penciptanya gitu. Ya. Terkait dengan etikanya gitu, kan apabila AI ini misal bermasalah gitu kan, Pak. Ya. Apakah penciptanya ini juga bisa terkena hukuman gitu, hukuman moral gitu, atau mungkin
karena AI ini kan misalnya belum sempurna gitu, tapi dia membuat sebuah masalah gitu yang mengakibatkan gitu manusia itu dalam suatu bahaya gitu kan. Nah, dan itu apakah penciptanya gitu kan, penciptanya bisa terkena sebuah ini hukuman gitu dalam kitab ini hukuman moral atau mungkin hukuman yang lainnya gitu. Ya, oke ya. Jadi ketika muncul pengetahuan, ilmu pengetahuan baru, itu dasar utama ilmu pengetahuan muncul di dunia ini adalah dasar utamanya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Dasar utamanya itu. Jadi semua yang dilakukan manusia ini adalah usaha untuk mempermudah kehidupan. Dasar utamanya itu. Nah, ketika tujuannya untuk mempermudah, di dalam perjalanannya itu terjadi penyelewengan, penyelewengan, penyelewengan. Penyelewengan apa? Menyimpang dari tujuan utamanya dulu. Misalkan gini, fusi nuklir. Marie Curie ketika mempelajari uranium, memecah uranium, dia berpikir untuk membuat bom atom enggak? Enggak kan? Nah, setelah dia memecah uranium, menghasilkan energi, tujuannya ini untuk mempermudah kehidupan manusia apa? Untuk menghasilkan energi. Maka dibuatlah reaksi nuklir sehingga menjadi tenaga listrik pembangkit nuklir gitu. Positif di situ. Tapi ketika itu ada yang cobalah buat bom lah untuk mematikan manusia yang lain. Nah, dia menyimpang. Nah, yang membuat bom nuklir itu siapa? Bukan satu orang, tapi sekelompok ilmuwan. Nah, apakah ini kena sanksi moral atau tidak? Kembali kepada ukuran moral yang akan diterapkan. Kalau dia niatnya melenyapkan seluruh manusia, ya habis. Sama dengan sekarang AI. Tujuan utamanya apa sih? Mempermudah pekerjaan manusia yang sifatnya rutin. Kenapa sih saya mesti ngetik mau menulis filsafat ilmu? Kan lebih enak kalau saya cuma ngomong aja. Nah, nanti kalau manusia sudah bisa ngomong, lama-lama bosen juga, Pak, aku nggak mau ngomong lah, capek, ngeluarin energi. Apa yang ada di otak saya aja lah. Di otak saya muncul kalimat filsafat, nanti langsung muncul tulisan, misalkan seperti itu. Dari sisi cita-cita, ya nggak ada masalah. Tapi ketika di dalam proses, ini ada orang-orang yang berusaha untuk keluar dari tujuan mulia tadi, atau memang kadang-kadang kita berpikir sesuatu itu tidak secara tadi menyeluruh, kita melihatnya sepotong. Nah, dari sisi positif banyak, dari sisi negatif banyak. Mana yang memberi manfaat lebih banyak daripada mudaratnya? Itu ya. Sanksi moral tentu saja bisa diterapkan ketika bahwa yang terjadi itu membawa mudarat lebih banyak. Sanksi moralnya bisa kita terapkan. Contoh di China itu kan sudah ada percobaan cloning ya. Cloning itu kenapa berhenti gitu? Emang cloning itu kalau diterusin kan bisa tuh. Coba Anda bayangkan yang di cloning itu bukan Darwanto, bukan Widianto, ya, tapi yang di cloning itu misalkan sekarang ini BTS itu di cloning semua itu. Nah, nanti seluruh dunia itu isinya BTS semua karena cloningan semua. Yang nggak cloningan nggak ada. Dunia seperti apa? Nggak menarik, karena isinya sama. Kemudian kalau sekarang ini di dunia ini yang paling katakanlah orang yang paling cakep siapa? Si A gitu. Udahlah, itu si A itu di cloning semua gitu. Sehingga nanti sedunia itu isinya hanya A semua. Nah, karena dampak mudaratnya itu lebih jelek, ya akhirnya diberhentikan kan cloning. Oke, silakan kalau untuk hewan, bukan untuk manusia. Jadi dalam proses berjalan. Siapa yang menghukum? Ya masyarakat. Karena terkait dengan moral, tidak ada lembaga moral.
Itu nggak ada di dunia ini, nggak ada ya orang yang ngurusi moral gitu, nggak ada. Tapi masyarakat yang mengatakan, oh ya menurut kami ini jelek, tapi menurut orang lain kan nggak jelek, itu ya. Sehingga ketika muncul dampak yang ditimbulkan lebih jelek daripada yang diharapkan, yaitu nanti akan muncul penghakiman oleh masyarakat bahwa ini jelek, tidak layak diteruskan. Contoh yang kalau EI ini kan baru proses berjalan ya, jadi ukuran moralnya nanti akan terjadi ketika, jangan, saya harap sih jangan terlambat, setelah dampak mudaratnya lebih banyak baru muncul masalah gitu. Ya, tapi kenapa begitu? Ya memang harus begitu dunia supaya bergerak. Karena dengan AI itu banyak hal yang bisa dimunculkan. Orang yang dulu membayangkan, misalkan membayangkan bagaimana Sphinx di Mesir itu dibangun, piramida itu dibangun seperti apa gitu, kesulitan, imajinasinya kesulitan, sehingga muncul macam-macam teori. Tapi dengan AI mungkin nanti akan oh ya mekanisme dia dibangunnya dengan cara seperti ini gitu, sehingga manusia sekarang bisa mereplikasi. Kenapa? Karena bentuk piramid itu, benda yang di dalam bentuk piramid itu, energinya itu bertahan. Secara teori matematika ada matematika yang membicarakan mengenai energi di dalam piramid. Itu benda yang ditaruh di situ itu hampir dia tidak berubah, baik wujud, rasa, volume dan segalanya. Gitu. Oke, saya kira itu. Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Yang kedua. Nah, objek pemikiran filsafat apa saja? Yang pertama tadi material. Ya, material itu ada secara nyata, ada di dalam pemikiran, ada di dalam kemungkinan. Kemudian objek formalnya adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode. Jadi sekarang kalau kita bicara filsafat ilmu, maka yang metode yang dikembangkan adalah metode ilmiah, yang kita sebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu seperti apa? Harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Jadi objeknya ada, prosedurnya dilakukan dengan benar, kesimpulannya ditarik dengan benar. Objek material, ini lebih dalam ya. Materi, material itu yang ada di dalam ya, yang ada itu bisa dalam bentuk tadi ada, bisa dilihat, dirasa, kemudian ada dalam pikiran, kemudian ada dalam kemungkinan. Yang ada secara ada dalam apa artinya itu dia secara fisik, secara indrawi itu bisa kita rasakan secara indrawi ya gitu ya. Itu oh ya bisa di indrawi berarti kan ada panca indera, ada 5 gitu. Angin itu bisa dirasakan, bau itu bisa dibaui. Meskipun kalau kita cari secara bentuknya seperti apa itu enggak, dengan mata enggak kelihatan. Jadi segala sesuatu yang bisa disentuh dengan panca indera ini kita katakan sebagai material filsafat. Tapi ada juga yang adanya hanya di dalam pemikiran. Tapi ada juga adanya di dalam bentuk-bentuk yang lain, misalkan tradisi, budaya, adat istiadat, bahasa, gitu ya.
Misalkan yang adat istiadat suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Nah, ini juga menjadi objek kajian filsafat. Budaya di Indonesia silahkan mengkritik, tapi jangan mencaci maki. Budaya di Eropa mau mencaci maki, mau mengkritik, mau apa silahkan, nggak ada batasannya. Yang penting kebebasan berpendapat. Nah, ini kultur yang berbeda melahirkan sudut pandang filsafat yang berbeda. Gagasan-gagasan, ada gagasan yang baik, gagasan yang liar, monggo silahkan. Itu juga menjadi objek filsafat. Kemudian norma-norma yang ada di masyarakat. Kalau di Jakarta, kalau di Indonesia itu kalau ada orang duduk-duduk, terus orang muda lewat atau kita lewat, ya kita ucapkan permisi. Ini adalah norma-norma hidup kita, gitu ya. Tapi kalau di negara lain nggak ada, di orang duduk-duduk lewat ya lewat aja, misalkan seperti itu. Kemudian kalau temu, gimana kabarnya, sehat, say hello, tuh di kultur kita. Meskipun kita nggak kenal, kalau ketemu duduk di angkutan umum berhadapan-hadapan ya kita senyum, lempar senyum meskipun kita nggak kenal. Tapi kalau di negara lain nggak mungkin, jangan seperti itu ya. Nah itu objek-objek yang bisa menjadi objek materialnya filsafat. Kalau menurut Pelianki, objek material itu yang pertama ide yang abstrak. Ide itu pasti abstrak ya. Nanti dari ide yang abstrak itu baru diwujudkan menjadi realitas. Yang kemudian benda yang sifatnya fisik. Tuh. Kemudian jasad hidup. Yang kalau agama segala macam, agama ukuran, oh boleh, itu sifatnya yang rohani, ukuran moral, itu juga menjadi objek material filsafat. Kemudian kalau sesuatu yang ada di masyarakat, oke, fenomena sosial, silahkan. Kemudian ada juga mengenai prosesnya benar enggak nih, menyeluruh enggak. Kita harus melihat proses dilakukan. Di Indonesia ini, apalagi kalau tahun-tahun politik kayak begini ya, banyak hal yang ada kejadian orang tidak mementingkan proses, yang penting hasilnya. Jadi menghalalkan segala cara, prosesnya dihalalkan. Jadi, makanya terjadi korupsi, terjadi perampokan, terjadi segala macam hal-hal yang menurut umum itu tidak baik karena orang mementingkan hasil daripada proses. Nah, itulah kenapa proses itu menjadi penting untuk memperoleh hasil. Seketika kita belajar, kalau saya sebagai guru itu punya filosofi begini, kalau proses itu dilakukan dengan benar, kalau proses dilakukan dengan benar, akan menghasilkan hasil yang benar. Sehingga ketika saya mengajar dengan benar, maka nanti lulusan yang sempat saya ajar itu akan menjadi lulusan yang benar. Nah, kalau dia menyimpang, Pak, nah dia menyimpangnya pada hasil, bukan pada proses. Tetapi hasil yang benar bisa saja diperoleh melalui proses yang tidak benar. Ya, jadi
Saya punya filosofi, kalau proses itu benar, maka dia akan menghasilkan hasil yang benar, tapi hasil yang benar belum tentu diperoleh melalui proses yang benar. Contoh ya, ketika orang mengukur seseorang itu disebut berhasil ketika dia mempunyai duniawi yang banyak. Misalkan, oh ya, kita hargai seseorang karena dia rumahnya besar, mobilnya banyak, gitu ya. Nah, itu hasil. Sehingga kita tidak melihat proses dia memperoleh itu seperti apa. Apakah dengan cara yang jujur, dengan cara bekerja keras, dengan cara mencuri, dengan cara merampok, ya, kita nggak melihat. Nah, kita, budaya materialisme, itu cenderung melihat sesuatu itu berdasarkan hasil, tidak berdasarkan proses. Tapi kalau kita mendasarkan diri kepada proses, sampai ada orang mengatakan proses itu tidak mengkhianati hasil gitu ya. Itu kan sama dengan kalau proses yang benar ya hasilnya yang benar. Kita akan menghargai sesuatu itu melalui betapa ribetnya untuk memperoleh hasil tadi. Contoh ketika kita menghargai proses, maka ketika kita makan kita akan berusaha tidak menyisakan ada sisa nasi di situ ketika kita melihat proses. Karena untuk menghasilkan satu sendok nasi itu melalui proses yang sangat panjang dan berat. Tapi ketika kita tidak menghargai proses, maka kita akan menyia-nyiakan makanan. Tidak peduli prosesnya. Yang prosesnya orang lain, bukan saya. Gitu. Nah ya, jadi proses itu menjadi ukuran yang penting dalam hidup kita. Manusia oleh filsafat itu dianggap bukan hanya benda benda saja gitu ya. Tapi manusia itu adalah sumber masalah. Sudut pandang filsafat menganggap manusia itu sumber masalah. Kenapa? Karena memang benar kalau orang di agama juga dikatakan bahwa masalah itu ya buat memang manusia. Kalau nggak ada manusia nggak ada masalah. Itu ya. Nah, kenapa manusia itu menjadi sumber masalah? Karena permasalahan yang muncul mengenai apa, mengapa, bagaimana, itu munculnya dari manusia. Nah, karena tidak setiap manusia itu menganggap dirinya, ya udahlah saya begini aja lah. Gitu. Enggak, setiap manusia itu pasti berpikir bahwa saya harus begini, saya harus begini. Tidak, udahlah biar biar aja lah begini gitu. Kalau orang sudah taraf sampai apa ya menerima apa adanya atau sabar gitu berarti level manusianya memang sudah dia ya sudah bukan masalah untuk dirinya sendiri. Kenapa manusia itu menjadi masalah? Karena manusia itu sesuatu yang mempunyai tanda tanya di dalam kepalanya. Tanda tanya itu banyak banget. Mengenai apa, mengapa, bagaimana, kemana, dan seterusnya. Di dalam setiap manusia, di kepalanya itu muncul selalu semua pertanyaan. Ya, dari pagi, dari bangun tidur sampai saat mau tidur, itu selalu muncul masalah pertanyaan-pertanyaan menjadi sumber masalah bagi dia sendiri maupun kadang-kadang bagi orang lain. Ini filsafat menganggap manusia itu adalah sumber masalahnya.
Kenapa? Karena manusia ini itu dinamis, kemudian juga sampai anggapan bahwa diri saya sendiri ini adalah misteri buat saya, gitu. Misteri, iya ya. Kenapa sih rambut saya hitam ya, nggak pirang ya? Makanya kalau saya nggak tahu lagunya Iwan Fals itu kan pernah ada lagu, saya lupa judulnya itu. Kalau Chinese kawin sama orang Arab, lahirnya, wih, bisa bayangkan kalau posturnya orang Arab tinggi besar gitu, tapi kulitnya Chinese, wah hebat itu. Nah, pemikiran yang ini, pemikiran-pemikiran ya sumber masalah sih, karena memang diri sendiri manusia itu bertanya mengenai kenapa ya saya hari ini bad mood, kenapa ya saya mesti menemukan pekerjaan. Bisa nggak kalau misalkan saya nggak bekerja tapi tetap makan, jadi cuma makan tidur gitu. Bisa nggak ya? Bisa, tapi mungkin kalau nanti itu terjadi suatu saat AI ini sudah menggantikan manusia untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan, manusia itu tinggal tidak bekerja ya, tinggal tinggal istilahnya eh, makan tidur main, makan tidur main, makan tidur main gitu, bisa nggak? Ya mungkin jadi terjadi kan nanti kalau AI itu sudah berperan, akibatnya manusianya, mungkin manusia itu umurnya akan pendek-pendek semua karena aktivitas fisiknya nggak jalan, misalkan seperti itu. Ya, jadi filsafat memandang manusia, diri manusia itu sendiri adalah sumber dari permasalahan. Nah, permasalahan yang berasal dari manusia itu juga tidak serta-merta bisa diselesaikan secara logika. Ya, misalkan kalau logika itu kan 1+1 sama dengan 2, ya tidak harus seperti itu, gitu ya. Karena hidup ini bukan 1+1 sama dengan 2. Contohnya seorang ibu itu mencintai anaknya 100%. Kalau anaknya ada 4, apakah terus cintanya 25-25 kan enggak. Cintanya kepada anak yang pertama sampai anak terakhir itu ya 100% semuanya. Tapi kenapa 100% semuanya ditambahkan 100, tetap 100%? Ya itulah hidup, itulah manusia gitu ya. Jadi permasalahan atau segala sesuatu itu tidak bisa serta-merta diselesaikan secara logika matematis. Tapi juga diselesaikan dengan sebaiknya rasa gitu, diselesaikan dengan rasa juga nggak bisa juga serta merta hanya dengan rasa menyelesaikan. Menurut perasaan saya 1+1 2, ya nggak gitu. Kenapa benar ngasal Pak? Ya nggak begitu gitulah. Jadi persoalan manusia ini ya harus diselesaikan sesuai dengan konteksnya. Kalau itu memang logika, ya dengan logika. Kalau dengan rasa, dengan rasa. Kalau eh, pengertian, dengan pengertian, dengan kultur, ya sesuai dengan konteksnya. Sehingga penyelesaian yang sesuai dengan konteks permasalahan itu akan saling melengkapi, merelatifkan, dan akan berhasil membawa manusia ke arah hal yang lebih baik. Tapi kalau penyelesaiannya itu sepotong-sepotong, sporadis, partikular, primordial, itu ya, eh, menjadi masalah gitu. Karena ketika hanya mementingkan kelompoknya sendiri, dunianya sendiri, ya, kita bukan makhluk sosial namanya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia adalah sesuatu yang hidup dari orang lain.
harus hidup dengan orang lain. Tidak ada manusia yang hidup dengan hanya hidup sendirian dengan dirinya sendiri gitu. Sampai saat ini ada yang mencoba tapi juga tidak berhasil dalam sisi kemanusiaan. Nah, objek material filsafat kembali lagi tadi ada dalam arti ada sesungguhnya ada di dalam pikiran ataupun ada di dalam kemungkinan. Nah, tapi ada juga yang mengklasifikasikan objek material filsafat itu menjadi dua, yaitu ada yang memang harus ada dan ada tetapi tidak harus ada. Jadi kalau orang fisika bilang kosong itu isi, gitu ya. Jadi ada harus ada itu karena mutlak, yaitu kalau di dalam agama ya pencipta alam semesta ini atau sahibul apa ya sesuatu yang memang harus ada karena kalau dia nggak ada yang lain nggak ada gitu ya. Jadi apakah itu sebutannya apapun yang secara generik disebut Tuhan itu memang harus ada. Kenapa? Karena ada alam. Karena ada alam berarti harus ada yang mengadakan. Sesuatu tidak mungkin ada tanpa diadakan. Alur alur logika filsafatnya, oh Tuhan itu secara filsafat ya memang harus ada gitu. Cuman pertanyaannya yang muncul adalah kenapa harus ada Tuhan? Terus kalau pertanyaan yang nggak berujung, Tuhan yang menciptakan siapa? Nah, kalau Tuhan yang menciptakan siapa, itu pertanyaan tidak akan berujung. Oh, si A diciptakan oleh si B diciptakan oleh siapa? Oleh si C diciptakan oleh siapa? Tidak akan pernah berujung. Jadi itu pertanyaan yang sekarang sudah mulai, oh ya berarti harus sepakat kita ada titik awal, starting point. Kemudian yang kedua ada, tapi karena memang dia diadakan atau ada tapi tidak harus ada, yaitu apa yang ada di pikiran. Ada di pikiran ada, tapi tidak harus ada. Itu relatif atau yang terkait dengan probabilitas atau kemungkinan. Kemungkinan ada. Jadi kayak ada yang tidak harus ada ya di pikiran kita ini ya. Jadi saya pernah bertemu dengan seniman yang mencari hakikat warna. Seorang seniman mencari hakikat warna, dia mencoba semua warna, dia selami, dia jiwai. Sehingga setelah saya ketemu itu sekitar 3 bulan kemudian, ketika saya tanya, jadi warna itu apa gitu? Pertanyaan saya cuma gitu. Dia mengatakan ke saya sederhana, jawabnya, warna yang paling berwarna itu adalah hitam. Ini seorang seniman ya, waktu itu dengan teman isi, saya tanya warna yang itu apa gitu. Dia tidak menjawab warna adalah gitu enggak. Jadi dia menjawab ke saya, warna yang paling berwarna adalah hitam. Terus saya tanya kenapa hitam? Ya, karena segala hal puncak dari segala warna itu adalah hitam. Semua hal itu adalah hitam. Saya juga nggak paham. Tapi begitu makin ke sini saya memahami bahwa oh iya, semuanya itu ketika lebur akan menjadi hitam. Api, sepanas-panasnya api itu menjadi hitam. Jadi ketika
warna merah, warna biru, warna ini. Tapi api yang paling panas luar biasa adalah hitam. Jadi hitam adalah warna yang paling berwarna. Nah ini relatif ya, adanya di dalam pemikiran. Nah, material dalam filsafat ini terkait dengan hakikat dunia eksistensi manusia. Karena universal, baik secara umum maupun secara khusus. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Nah, tadi sih terkait seniman bagus sih, Pak. Nah, Boleh saya cuma mau nambahin sedikit sih. Tapi tetap ada pertanyaan. ya, Ada tambahan tentang tadi seniman sih. Kalau dari uh, sesuatu yang saya baca gitu ya, Pak. ya, Warna yang paling berwarna kan hitam. ya, Saya sepakat dengan itu karena coba kita tanyakan kepada orang yang tidak bisa melihat semua warna gitu. ya. Misal orang yang tunanetra gitu. Itu ada salah satu contoh yang paling konkret sih buat menyatakan adalah warna yang paling berwarna adalah warna hitam. Ya, Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, kan tadi kan manusia itu sendiri adalah masalah gitu. ya, Menjadi manusia adalah masalah bagi manusia. ya, Dan juga manusia itu adalah sesuatu yang penuh misteri gitu ya, Pak. ya, Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada saat di mana kita bisa mengenali diri secara menyeluruh gitu, Kak? Kan ada di dalam suatu series, mungkin Bapak pernah lihat atau mungkin teman-teman dari serial Krishna gitu kan, ada di salah satu episode di mana ketika Krishna itu membuka mulutnya, di dalam mulutnya itu adalah alam semesta itu sendiri gitu, Pak. ya. Nah, itu pertanyaan saya adalah, apakah ada saat di mana manusia bisa mengenali dirinya sendiri secara menyeluruh gitu, Pak? Itu aja sih, Pak. Oke, kalau sebenarnya itu kan pertanyaan mendasar yang kita sampaikan, bahwa saya ini siapa gitu kan. Nah, karena pertanyaan saya ini siapa, maka sebenarnya adalah usaha kita untuk mengetahui, mendalami saya ini gitu loh. Nah, usaha untuk menemukan itu di dalam praktis ya. Kalau saya bisa bicara dalam praktis, kalau secara teori memang manusia itu ya seperti ini. Tapi kan ada unsur pembangunnya, ada jiwa, ada roh, ada fisik, ada dan seterusnya gitu. Nah, ada kalanya manusia itu penasaran, saya ini apa sih? Sehingga lahirlah ilmu-ilmu yang disebut dengan metafisika. Ya. Nah, dengan metafisika orang mencoba melihat dirinya secara baik secara batin maupun pemikiran, tidak secara lahir. Dengan metafisika sehingga kalau ya mungkin saya bisa bercerita berdasar latar belakang saya orang Jawa. Di Jawa ada yang namanya metafisika, sedemikian sehingga kita melihat kita bisa melakukan sesuatu, kita melihat ke diri kita. Jadi di Jawa itu disebut adanya sedulur papat limo pancer. Nah, seperti itu artinya dia melihat dirinya itu dari 5 unsur: tanah, air, api, udara. Nah, yang satu dirinya sendiri itu.
Jadi setiap manusia itu terdiri dari unsur-unsur itu tadi. Nah, untuk melihat seperti itu, ada ya yang kalau kita belajar ya belajar metafisika, melihat dirinya sendiri, sumber masalahnya sendiri. Bahkan kalau di Indonesia terus melenceng itu menjadi dukun, ilmu perdukunan segala macam ya, itu melenceng itu, bukan metafisika. Tapi kalau metafisika secara dasar adalah ilmu yang memang ingin mengetahui manusia, hakikat manusia secara spiritual itu seperti apa. Menyelesaikan masalah pemikiran manusia, masalah permasalahan manusia secara spiritual itu seperti apa. Sehingga kalau orang beragama mengenal kata sabar, tawakal, segala macam. Itu kan aspeknya aspek apa? Spiritual kan? Bukan aspek fisik. Apa sih artinya sabar gitu? Apa sih artinya tawakal? Ini di dalam aliran filsafat yang kita sebut dengan metafisika. Kalau ada caranya, tentu saja ada ketika kita belajar di situ. Nah, kalau makanya lahir di dalam hikayat-hikayat cerita itu ya, kalau di dalam cerita-cerita ada Mahabharata, ada Ramayana, ada kemudian itu bentar, ada juga cerita Aji Saka, ada cerita-cerita yang tradisional Indonesia yang itu pada dasarnya adalah menunjukkan apa ya, bagaimana kita mencari diri kita, menentukan diri kita itu seperti apa. Saya mohon maaf kalau salah. Kalau kita lihat ketika Nabi Muhammad itu menyendiri di gua, itu juga dalam proses mencari jati dirinya seperti apa, malah bertanya langsung kepada Tuhan seperti apa. Kemudian ketika Siddhartha Gautama menemukan kesadaran, dia juga dalam proses menemukan dirinya seperti apa. Gitu. Dirinya seperti apa sih? Kan kita lihat ya yang saya pernah baca itu gitu ya. Tapi kalau tokoh yang lain misalkan Yesus, bagaimana proses Yesus menemukan jati dirinya, saya belum pernah membaca itu. Tapi kalau Siddhartha Gautama saya pernah membaca bagaimana dia anak seorang raja mencari jati dirinya sehingga dia menemukan dirinya. Nabi Muhammad dia menyendiri di gua, menjauhkan dari segala permasalahan pikiran untuk berpikir menemukan dirinya sendiri. Dan di dunia ini juga banyak orang-orang yang sampai hari ini pun dia menyendiri itu untuk menemukan dirinya. Di dalam cerita-cerita maupun dalam realitas, kalau sekarang ini mungkin sudah nggak banyak ya orang yang berusaha mencari jati dirinya. Tapi masih ditemukan kalau kita lihat kenapa mereka orang-orang yang mencari jati dirinya itu larinya ke tempat-tempat yang sepi, karena terkait dengan metafisika, dengan pemikiran. Jadi dia ingin memusatkan pemikiran hanya kepada dirinya sendiri, bukan kepada hal yang lain. Itu kalau saya jawab, jadi mungkin ada itu cabang metafisika yang sangat menarik untuk orang-orang tertentu. Jadi dunia kebatinan lah, dunia pikiran ya. Jadi bukan dunia oh ya, di Indonesia metafisika kan diplesetkan menjadi dunia perdukunan ya, dunia jin ya gitu ya. Enggak, seharusnya itu dunia untuk mengenali diri manusia itu sendiri melalui proses pemikiran yang mendalam, perenungan diri, menjauhkan keinginan-keinginan duniawi. Itu. Sementara jawaban saya seperti itu ya, mudah-mudahan sedikit menjawab. Nah, kalau ya memang benar saya dulu juga pernah mengalami proses yang namanya pertanyaan bahwa saya ini siapa gitu, pernah mengalami itu, dan saya mencari jawaban itu hampir 1 tahun
itu tidak ketemu jawaban itu, dan sudah. Kenapa? Karena saya mencari jawaban itu masih tidak fokus. Jadi mencari jawaban itu ke orang lain. Saya bertanya ke orang-orang yang saya anggap mampu menjawab pertanyaan saya. Gitu. Ternyata jawaban-jawaban yang diberikan itu tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Tapi ketika saya menemukan jawaban itu atas logika saya sendiri, maka saya tidak jawaban-jawaban orang lain itu tidak cocok dengan saya. Saya menemukan jawaban itu untuk diri saya sendiri, gitu ya. Dan itu memerlukan proses yang lama. Itu bertanya untuk apa sih hidup, siapa sih saya ini, gitu ya. Pernah muncul itu, dan ya akhirnya ya ketika jawaban itu ketemu ya sudah selesai. Tapi jawaban itu kan tidak mengubah banyak hal. Ya, tetapi oh ya terpuaskan rasa keingintahuan. Gitu. Nah, salah satunya adalah bahwa salah satu kesimpulan saya itu bahwa kenapa manusia itu harus hidup? Karena manusia itu harus mati. Itu aja, itu jawaban kesimpulan saya sederhana gitu. Kenapa manusia harus hidup? Ya karena dia harus mati. Udah itu. Dan itu jawaban rangkaian gitu. Dan mungkin jawaban saya ini tidak akan cocok dengan orang lain karena jawaban mengenai diri, mengenai aku itu jawaban selalu personal, tidak generik. Tidak ada jawaban generik bahwa untuk si A, si B, si C jawabannya sama, enggak. Pengalaman saya mengatakan itu, seperti itu. Dan buku filsafat, buku-buku yang saya baca, buku-buku kuno kayak buku Serat Centini, kemudian bukunya Eureka, segala macam ketika saya baca ya itu cenderung jawaban itu cocok untuk orang yang memang orang itu sendiri gitu. Gitu. Oke? Ada lagi? Oke, kita lanjutkan ke gini. Kemarin pada saat pertemuan pertama saya sudah ngasih tugas mandiri belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya, tugas mandiri belum diberikan ya pada saat pertemuan pertama ya. Oke, nah untuk tugas mandiri nanti Anda kumpulkan pada akhir perkuliahan. Jadi sebelum ujian akhir, sebelum UAS, tugas mandiri. Topik tugas mandiri, ya, topik tugas mandiri kaitan logika dan filsafat. Objeknya itu. Bagaimana kaitan logika dan filsafat. Terserah Anda nulis bebas gitu ya. Tapi struktur tulisan ada latar belakang, ada pembahasan, ada penutup. Pada latar belakang itu Anda menjawab pertanyaan dari objek Anda. Kalau Anda misalkan keterkaitan logika dan filsafat, misalkan judul Anda itu. Nah, berarti di latar belakang saya membahas kenapa saya menulis itu. Ya, kenapa alasannya gitu loh. Jadi ada alasannya. Alasannya karena saya nemu di internetnya ini, ya, silahkan tulis alasannya. Tulis itu. Tapi itu saja alasan ilmiahnya apa. Kemudian pembahasan, kemudian penutup simpulan. Itu ya untuk tugas mandirinya. Ada pertanyaan mengenai tugas mandiri ini? Kumpulkannya kapan, Pak? Kumpulkannya sebelum UAS. Ini tugas mandiri, jadi tiap orang menulis, mengerjakan.
Sementara untuk tugas terstruktur, tugas pertama yang dikumpulkan paling akhir minggu depan sebelum perkuliahan, Anda menulis menurut Anda apa perbedaan objek formal dan objek material filsafat. Apa perbedaan objek formal dan objek material filsafat. Ini Anda kumpulkan seminggu ya, jadi sebelum perkuliahan minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Untuk Ya. tugasnya itu ditulis atau diketik, Pak, tugasnya? Kalau tugas, kalau Anda bisa mengetik silahkan, tulis tangan silahkan, tapi nanti dikumpulkan di Google Classroom yang linknya tadi udah saya bagi ke PJ. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke ya, tugasnya nanti dikumpulkan di Google Classroom yang linknya sudah saya kirim ke PJ. Oke, saya kira untuk hari ini sekian dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan mengenai filsafat ilmu, yaitu mengenai ilmu pengetahuan. Oke ya, saya kira itu aja dulu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak. Salis ya.